بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan fi din, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita sekali sepekan. Dan kita memohon kepada Allah semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan dirahmati olehnya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sekaligus kita mohon taufik darinya agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan kita ketahui. Di antara ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah musiman. Ada di antara ibadah yang disebut dengan ibadah musiman. Ibadah ini di antaranya puasa Ramadan, kemudian haji, kemudian kurban. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ini lebih mengena dan lebih dipahami apabila kita mempelajarinya di saat musimnya. Ya. Maka karena sebentar lagi kita akan menghadapi ibadah kurban, insyaallah di malam hari ini kita akan berbicara perkara-perkara atau hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Kurban adalah salah satu syiar dari syiar-syiar Islam yang besar. Dan dia termasuk salah satu ibadah yang agung, di mana seseorang menjalankannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Serta dia adalah ketaatan yang besar juga, dan termasuk syiar keikhlasan dan syiar tauhid. Karena di antara macam ibadah adalah adzabhu lillah, menyembelih atau menumpahkan darah binatang karena Allah. Dan menyembelih ini adalah termasuk ibadah yang lebih afdal daripada sedekah dengan menggunakan uang sejumlah uang untuk dipakai beli hewannya. Kalau ada yang bertanya, mana yang lebih afdal? Berkurban atau bersedekah dengan uang yang seharusnya dipakai untuk beli hewan kurban?
cowoknya lebih afdal berkurban. Itu yang harus kita perhatikan. Menyembelih atau udhiyah dalam makna bahasa Arab dia adalah ma yudbahu min bahimatil an'am fi yaumin nahri wa ayyamit tashriq taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah atau yang kita kenal dengan Idul Adha, dari nama udhiyah itulah dikenal Idul Adha. Udhiyah atau adhahi adalah hewan yang disembelih di hari raya, berupa jenis hewan ternak, disembelih pada hari raya dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi udhiyah adalah jenis hewan ternak yang disembelih pada hari raya dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama sepakat dia adalah merupakan ibadah yang disyariatkan. Namun mereka berselisih apakah dia wajib atau sunnah. Jadi semua sepakat dia ibadah yang disyariatkan, yang lebih mulia daripada bersedekah dengan menggunakan uang yang sejumlah hewan tadi untuk beli hewan. Ini yang disepakati. Namun yang diperselisihkan adalah apakah dia sunnah atau wajib. Nanti insyaAllah kita akan bahas itu. Mengenai pensyariatan ibadah ini disebutkan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Rabbmu dan lakukan penyembelihan. Ini dalil dari Al-Quran. Sedangkan dalil dari sunnah, Nabi SAW mengatakan, man dhabaha ba'da salati tamma nusukahu wa asaba sunnatan muslimin. Barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, maka dia telah menyempurnakan ibadah penyembelihannya, dan dia telah menyesuaikan diri dengan sunnah kaum muslimin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahiha, muttafaqun alaihi. Nabi SAW menyembelih 2 domba yang bertanduk, 2 domba putih yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri,
beliau menyebut bismillah lalu mengucapkan Allahu Akbar. Beliau meletakkan kakinya di atas lambung domba tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kesimpulannya, para ulama sepakat akan disyariatkannya kurban. Oke. Dan mereka juga sepakat kurban termasuk syiar dari syiar-syiar Islam. Berarti yang kita pahami, kalau dia syiar Islam, beribadah kurban itu harus diperlihatkan. Harus apa? Diperlihatkan, ditampakkan. Sungguh telah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya dan besarnya pahala bagi mereka yang melakukan apa? Kurban. Dan hadis-hadis itu rata-rata telah mencapai derajat sahih. Kemudian hukumnya, hukum dulu. Hukum berkurban, apakah dia wajib atau sunnah? Jumhur ahli ilmu mengatakan, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa menyembelih hewan di hari raya dan hari tasyrik itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka dia tidak boleh mencabut bulunya atau mencukurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini ada kabar dan ada larangan, yaitu kabarnya adalah jika salah seorang di antara kamu ingin berkurban dan sudah masuk awal bulan Dzulhijjah, maka ada larangannya. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut bulu, mencukur rambut, tidak boleh. Ya. Nah, pertanyaannya adalah jika seseorang dia tidak punya niat berkurban di awal bulan Dzulhijjah, tidak ada niat karena dia belum punya uang. Karena dia belum punya uang, dia tidak ada niat kurban. Lalu di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dia cukur rambut dan potong kuku. Pas di tanggal 4
dia dapat pesangon dari kantor sejumlah 15 juta, atau dia dapat bonus dari kantor sejumlah apa? 15 juta. Lalu dia beli hewan kurban, boleh nggak dia berkurban? Boleh. Kenapa? Karena niatnya kan baru datang setelah dia mau. Ahsan. Karena niatnya baru datang setelah ada kemampuan. Pertanyaan kedua, orang yang ingin berkurban dan dia sudah beli hewan kurban, lalu dia sengaja memotong rambut dan bulu ketiaknya atau motong kukunya, apakah kurbannya batal? Jawab. Berkurang pahalanya. Oke. Maka disimpulkan dulu, hukum larangan tadi haram atau makruh. Yang kedua, apakah larangan itu ada kaitan langsung sebagai rukun atau syarat kurban, atau dia larangan yang berdiri sendiri, atau dia hanya larangan yang tidak merusak kesahan kurban. Maka jawabannya, dia tidak merusak keabsahan kurban, tapi itu kan mengurangi nilai pahala dia karena tidak mengistimewakan larangan tadi. Artinya tidak mengistimewakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalil ini, dalil yang kita baca tadi, dipakai oleh jumhur untuk menentukan bahwa itu adalah hukumnya sunnah. Sebagian ahli ilmu berpendapat hukumnya wajib, di antaranya Abu Hanifah, Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam As-Sawri. Ya. Mereka berpendapat hukumnya wajib, dengan dalil yang sangat banyak mereka menentukan hukum itu. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, ala ahli kulli baitin udhiyah, wajib atas setiap ahli keluarga, ahli bait, untuk melakukan kurban. Tapi kewajiban ini diikat dengan kesanggupan. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati kemudahan, kelapangan, lalu dia tidak mau berkurban, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ini pemboikotan dalam Islam. Pemboikotan itu biasanya terjadi untuk orang yang meninggalkan kewajiban atau yang melakukan perkara yang haram. Yang meninggalkan sunnah biasanya tidak diboikot. Kalau hukum Idul Adha menyembelih itu sunnah, maka boikot tidak berlaku seharusnya. Ya kan? Boikot tidak berlaku. Ya. Maka dari situ sebagian ahli ilmu mengatakan wajib berkurban, karena Rasulullah SAW mengatakan boikot. Memang para ulama mengatakan untuk kehati-hatian, yang memegang hukum sunnah pun harus berkurban.
Karena tidak pantas meninggalkan sesuatu yang diperselisihkan bukan dilarang atau diperintah, tapi sama-sama diperintah, hanya diperselisihkan hukumnya sunnah atau wajib. Maka yang seperti ini tidak selayaknya untuk ditinggalkan. Namun kenapa perlu kita menetapkan hukum wajib atau sunnah? Karena nanti akan diikuti oleh hukum-hukum yang lain. Kalau dia hukumnya sunnah, maka orang boleh bernadar dengan kurban. Bisa begini, kalau saya berhasil membangun rumah 2 lantai, maka saya akan berkurban tahun ini. Bagi mereka yang berkeyakinan hukumnya sunnah, maka boleh dia bernadar dengan kurban. Karena bernadar itu menaikkan hukum sunnah menjadi wajib bagi dirinya sendiri. Nah, sebagian ahli ilmu, kalau dia sudah bernadar menggunakan kurban, dia tidak boleh makan daging kurbannya. Dan itu boleh dimakan oleh orang lain. Si pemilik nadar tak boleh mengambil daging itu untuk dimakan. Itu rentetan hukumnya. Namun kalau kita tetapkan sebagai hukum wajib, maka tidak sah bernadar dengan sesuatu yang diwajibkan. Bisa ada orang mengatakan, jika anak saya lulus SMA nanti, saya akan berkurban. Padahal dia meyakini kurban hukumnya wajib, maka tidak sah nadarnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa merubah hukum wajib ke wajib lagi. Kan tetap wajib. Sama dengan orang mengatakan, nanti kalau saya diterima di tempat pekerjaan ini, maka setiap hari Jumat saya pergi sholat Jumat. Berlaku enggak nadarnya? Enggak, karena Jumat memang kewajiban dia setiap pekan. Ya kan? Maka ini hukum yang akan mengikuti penetapan wajib atau sunnah tadi, belum yang lainnya. Maka saya lebih condong kepada pendapat Abu Hanifah dan pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan yang lainnya, bahwa hukumnya adalah wajib. Yang mengatakan sunnah aja dia menyuruh kita berkurban untuk kehati-hatian, berarti ada keguncangan di situ. Hati-hati, jangan-jangan dia wajib. Nah, daripada kita hati-hati, kita pegang dengan hukum wajib, biar kita tidak meremehkan perkara kurban. Ya. Tetapi itu kewajiban untuk orang yang mampu dan hanya si kepala keluarga yang berkurban. Karena ibadah-ibadah di dalam Islam kalau dibagi dari sisi untuk siapa ibadah itu, maka ada 3 pembagian. Ada ibadah sosial, artinya dilakukan oleh sebagian orang maka mewakili banyak orang, seperti sholat jenazah, atau seperti seorang imam sholat, dia mewakili orang banyak, dia sendiri jadi imam. Jadi imam itu adalah ibadah tersendiri. Ya, ini namanya ibadah apa? Sosial, dilakukan oleh satu orang, yang lainnya terwakili. Contoh sholat berjamaah, berapa imamnya? 1. Ya kalau semua jadi imam, berabe, ya kan? Maka dia ibadah yang diwakili oleh satu orang untuk banyak orang lain, atau berapa orang mewakili banyak orang. Seperti dakwah, ya kan? Seperti sholat jenazah, itu beribadah sekali lagi untuk sosial orang banyak, menanggung ibadah orang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, ibadah yang bersifat keluarga, dilakukan oleh kepala
keluarga, mewakili keluarganya. Maka di antara contohnya adalah menyembelih hewan kurban. Maka tidak perlu nantinya ini satu kambing ini untuk istri, ini anak, ini saya, ini cucu misalnya. Cukup sendirian. Misalnya mau beli dua, ya dua untuk sendiri. Nah keluarga ikut pahalanya. Yang memiliki hewan satu orang, walaupun hewan jumlahnya 7. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Ini namanya ibadah keluarga. Ada ibadah individu, masing-masing harus melakukannya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Waalaikumsalam. Gak ada cerita mau kemana bro, mau Jumatan, titip ya Jumatnya. Karena Jumat ibadah masing-masing. Beda dengan sholat jenazah. Mau kemana? Mau sholat jenazah, anak gak bisa nih, ente aja yang sholat ya. Berarti dia telah mewakili orang banyak dalam menunaikan kewajiban sholat jenazah. Beda nggak? Ini mengenai hukum ibadah ini. Jadi kewajibannya untuk orang yang mampu, itu pun tidak semua keluarganya berkurban. Cukup satu orang, yaitu kepala keluarga. Pertanyaannya adalah, pertanyaan berikutnya, apa saja jenis hewan kurban? Onta, sapi, kambing. Oke, onta dengan jenisnya, sapi dengan jenisnya seperti kerbau, kambing dengan jenisnya domba. Tapi harus jenis hewan bahimatul an'am, hewan ternak. Di sini tidak berlaku berarti kijang, tak berlaku tuh. Rusa atau yang lainnya tidak berlaku. Karena jenis hewan sudah ditentukan. Nah, syarat hewannya ada yang berkaitan dengan umur, ada yang berkaitan dengan cacat, dengan kesehatannya. Adapun umur untuk domba cukup 6 bulan. Itu pun diperselisih oleh para ulama. Tapi ini yang rajih 6 bulan. Domba kalau sudah mencapai umur 6 bulan sudah boleh dipakai untuk berkurban. Kayaknya ini yang paling murah harganya ini. Ya. Yang kedua, kambing harus mencapai umur 1 tahun atau lebih. Kalau sapi 2 tahun dan atau lebih. Adapun onta 5 tahun. Kemudian yang dilarang untuk disembelih syarat apa? Syarat berupa fisik hewan. Dia terbebas dari 4 aib. 4 aib ini disepakati karena ada hadisnya. Yang Rasulullah katakan arba'un la tajuzu fil adahi, seperti disebutkan dalam athar Al-Bara bin Azib dan hadisnya marfu. Ada 4 jenis binatang yang tidak boleh dipakai menjadi hewan kurban. Pertama, al-awra'ul bayyinu auruha, yang buta sebelah, jelas butanya. Yang kedua yaitu al-maridha al-bayyinu maraduha, yang sakit, jelas sakitnya. Yang ketiga yang tua, tidak ada lagi sumsumnya, kurus. Bukan berarti tua aja nih, tapi kurus, tidak memiliki daging. Kemudian yang keempat, yang patah tulangnya. Tanduk tidak masuk.
Karena di sini disebut patah tulang. Tanduk, telinga itu aib yang menyebabkan makruh saja, tidak membatalkan hewan. Di sana ada aib yang membuat hewannya tidak sah dipakai, ada aib yang sifatnya makruh. Seperti telinganya dibelah. Nah, sapi dari timur biasanya dari Bima itu biasanya ada belahan di sini karena dilepas di alam bebas untuk menandakan ini punya fulan, segini telinganya dibelah di ini dan seterusnya. Bagaimana berkorban dengan sapi seperti itu? Sah, tapi hukumnya makruh, aibnya aib yang makruh. Betina makruh Enggak, betina enggak makruh. Enggak makruh. Betina mah bagus juga, tapi lebih bagus yang jantan. Ya. Oke. Ini mengenai aib. Nah, dari aib yang 4 tadi timbul pertanyaan. Bagaimana kalau kita sudah membeli hewan? Hewannya sudah kita pesan dan kita sudah DP, pastikan ini hewan kurban. Sapi misalnya, kan yang agresif apa? Sapi. Begitu hari H atau sehari sebelum disembelih, dia dinaikkan ke pick up. Oke? Begitu naik di pick up, turun dari pick up, patah kaki. Masih sahkah hewan tersebut dipakai berkurban? Jawab. Atau ganti lagi ya tempat ini? Iya, belinya di Jonggol lagi. Hari H. Jawab. Sah. Berapa maharnya? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena dia sudah menetapkannya sebagai hewan kurbannya, dan itu sudah masuk dalam kategori terbebas dari aib, karena dia sudah menetapkan sebelum patahnya. Demikian juga seterusnya. Kan ada kambing begitu ditetapkan, baru dia batuk-batuk kayak bapak-bapak yang baru minum kopi dan rokok. Ya, dan flu tuh kambing. Dan sakitnya jelas. Makanya seperti ini tetap sah dipakai berkurban. Beda halnya, misalnya saya punya kambing 3. Saya berniat untuk berkurban menggunakan salah satu dari 3 kambing ini. Tapi saya belum menentukan mana yang akan saya pakai untuk berkurban. Begitu ya hari H, saya mau berkurban dengan menggunakan salah satu dari kambing ini. Ternyata 3-tiganya sakit. Pada hari itu sakit semua. Dan saya belum menentukan mana yang akan saya pakai berkurban. Maka meskipun dia sudah hari H, saya tidak boleh menggunakan kambing ini berkurban. Kenapa? Saya belum menentukan. Gitu. Jelas sampai sini? Supaya nanti ketika merempah sapi, tiba-tiba ada yang terluka dari sapi itu, atau kena batu matanya langsung buta, jatuh, tek, kena batu, apakah dia masih sah dipakai untuk berkurban? Hukumnya sah. Jelas sampai sini? Sampai sini jelas kah? Oke, lanjut ke berikutnya. Mana yang lebih afdal? Berkurban dengan kambing, sapi, atau onta? Jawab. Kambing. Berarti terobsesi dengan fatwanya Al-Ustadzul Fadil Ustadz Khalid Salama. Kambing, iya. Oke. Kalau itu keinginan antum. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW tentang motivasi hari Jumat? Siapa yang datang pertama, dia seperti berkurban onta.
Siapa yang datang kedua, dia seperti berkorban sapi. Siapa yang datang ketiga, dia seperti berkorban kambing. Secara dalil mafhum, mana yang afdal? Onta dong. Onta. Kan sampai berkorban telur. Tapi ingat, ini baru tekstual hadis, belum dibahas ke dalamnya. Ingat ya, Nabi SAW menyebutkan onta lebih afdal dari sapi lebih afdal dari kambing, kalau si pekurban ini berkurban sendiri menggunakan onta, sapi atau kambing. Misalnya Pak, lupa nama itu, Pak Ujang, astagfirullahaladzim. Udah 12 tahun kita berteman. La ilaha illallah. Ya. Pak Ujang misalnya, dia disuruh memilih antara beli sapi atau kambing, dan dia mampu beli sapi sendiri, bukan patungan ini, beli sendiri. Mana lebih afdal, dia berkorban pakai sapi atau kambing? Sapi, karena dia sendirian. Nah, mungkin ustadz kita itu menyebutkan lebih afdal kambing ketika sapi patungan 7 orang. Nah, ini lain hukum nih. Kenapa saya jelaskan ini? Supaya kita juga tidak meremehkan fatwa orang lain, karena di sana ada perincian hukum. Kalau kita bertuju beli sapi dan akhi Taufik beli kambing, nah ini baru bisa dikatakan berkurban dengan kambing lebih afdal daripada 7 orang patungan sapi. Oke, itu karena dipandang dari satu sisi, di mana Nabi SAW selalu berkurban dengan menggunakan apa? Kambing. Maka dikatakan kambing lebih afdal daripada patungan 7 orang. Sampai sini jelas? Oke, yang belum jelas adalah kenapa Nabi berkurban pakai kambing, tidak milih sapi. Dijawab oleh para fuqaha, Nabi SAW ingin memberitahukan bahwa jangan sampai diremehkan orang yang berkurban dengan binatang yang lebih kecil daripada yang lainnya. Itu bukan berarti kambing lebih afdal daripada sapi, gitu maksudnya. Faham gak? Itu menurut para fuqaha yang menjelaskan hadis tadi. Oke, anggap saja kambing lebih afdal yang sendirian daripada yang 7 ekor. 7 ekor, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Sekarang kita lihat afdalnya dari sisi yang lain, mengenai rasa dan mengenai kesukaan. Antum lagi suka kambing apa sapi? Nah, ibu-ibu ngomong sapi di belakang. Lebih suka apa? Sapi. Dari situ maka ditentukan afdolnya sapi karena dari sisi rasa. Itu berasa itu. Dari sisi banyaknya daging, lebih banyak daging 7 ekor kambing apa 1 sapi yang untuk 7 orang tadi? Lebih banyak sapi. Maka dari sisi itu masih menang apa? Sapi. Kesimpulannya, insya Allah lebih afdal yang lebih besar. Jelas ini? Tadi disebutkan lebih afdal kambing karena dilihat dari satu sisi. Tapi kalau dilihat dari sisi-sisi tersebut, para ulama fuqaha membahas, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka membahas tentang rasa ini. Kalau dari rasa, keumuman masyarakat suka kambing, lebih suka kambing dari sapi, maka kambing lebih afdal. Tapi pada umumnya orang-orang kita lebih suka apa? Sapi, karena mereka telah tersugesti kambing itu kolesterol. Padahal enggak. Yang kolesterol itu bumbunya. Iya enggak? Iya. Tapi kata orang memang lebih enak sapi. Kenapa kata orang? Karena saya tidak pernah makan daging. Tidak pernah makan daging. Maka saya tidak bisa ditanya, Ustaz, mana yang lebih enak? Antum salah nanya. Bisa-bisa saya nanya balik, kamu nanya gitu. Taib, ini mengenai afdal. Kesimpulan saya kira lebih afdal yang besar. Ya. Sesuai dengan hadis Jumat tadi. Hadis apa? Jumat itu.
dan juga dari pembahasan-pembahasan fikih para ulama fuqaha. Lanjut mengenai apakah boleh berkurban dengan hewan yang betina. Tadi ditanya betina boleh atau tidak boleh, tapi lebih afdal apa? Jantan. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa jantan lebih afdal daripada betina? Bukan hanya itu. Antum harus tahu betina lebih banyak isi jeroannya daripada padatnya daging. Maka soto-soto yang pintar mereka beli kambing betina karena banyak jeroannya dan selain itu murah. Sedangkan jantan banyak apa? Dagingnya dan mahal. Maka afdolnya dari sisi daging lebih banyak daging jantan padat. Kalau dilihat dari sisi harga lebih berharga jantan, dan semakin berharga semakin afdol. Semakin berharga semakin apa? Afdol. Gitu. Kenapa lebih afdal? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang ada dalam hati. Jangan salah paham juga dengan firman Allah, "La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ada orang yang salah paham tentang ayat ini. Nah, sampai kepada Allah daging dan darahnya, yang sampai kepada Allah itu hanya takwa kalian. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, yang sampai kepada Allah hanyalah takwa dari kalian. Ada yang memahami tidak perlu diperhatikan gemuk dan kurusnya, yang penting takwa. Salah paham gak? Salah paham. Kalau begitu beli aja kambing tua yang sudah kurus kerempeng, ya, baru disembelih. Bukan begitu. Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan, wa may yu'azzim sya'airallah. Otomatis yang lebih mahal dan lebih gemuk lebih utama. Ya. Ini mengenai hewan kurban itu. Thayyib. Siapa yang berhak menyembelih? Yang afdolnya yang berkurban. Insyaallah semua bisa sembelih di sini? Bisa. Ya. Bisa. Bisa sembelih sendiri. Itu lebih afdal. Dan tidak boleh orang yang tidak sholat menyembelih. Kenapa? Karena dia hampir murtad. Dan kafirnya bukan kafir ahli kitab kalau dia betul-betul murtad. Makanya orang yang tidak sholat tidak boleh menyembelih. Jangan suruh sembelih jagal itu. Jagal itu cukup untuk mensayat-sayatnya saja. Tapi yang menyembelih orang yang sholat, apalagi orang yang faham sunnah. Kadang orang yang sholat pun yang tidak paham sunnah banyak ritualnya. Setelah itu Al-Fatihah, bid'ahnya keluar lagi. Doa sampai selesai napas terakhir si hewan itu. Terjadi di sini. Daerah saya terjadi. Daerah saya apa? Terjadi. Maka yang lebih afdal antum yang faham sunnah ini belajar juga menyembelih. Belajar apa? Menyembelih. Baik. Di antara hukum-hukum yang berkaitan ini, yaitu disunnahkan untuk memakan daging kurban setelah selesai sholat Id. Sebagian orang
menganggap sebelum sholat Id itu puasa. Itu bukan puasa. Itu mempersiapkan perut untuk makan daging. Maka sholat Idnya harus dipercepat supaya cepat-cepat pulang, sembelih hewan, sebagian daging langsung dimasak dan dimakan-makan bersama, entah bersama keluarga atau bersama teman-teman yang hadir di tempat pemotongan. Nah, sebagian kita kadang menganggap harus tidak makan, lalu pulang dari sholat tetap saja nasi uduk sama bihun atau bakwan, padahal seharusnya siapkan perut untuk makan daging. Tujuannya itu supaya lahap makan daging kurbannya, karena di antara ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah makan. Ibadah yang enak yang dilakukan di hari Idul Adha dan hari Tasyrik adalah makan. Bahkan di hari-hari itu diharamkan berpuasa, karena memang dia adalah hari-hari makan. Dan dianjurkan lebih afdolnya makan daging-daging kurban. Alhamdulillah di zaman kita ini bisa nyimpan daging kurban sampai berapa hari. Di mana? Di kulkas. Jangan ditaruh di karung kemudian disimpan di dalam tanah, dimakan ulat. Itu masih bisa untuk dimakan beberapa hari. Itu hari-hari makan. Jadi ibadah di dalam Islam itu ada ibadah nahan makan, ada ibadah makan-makan. Cuma nahan makannya ibadahnya sebulan, makan-makan 4 hari. Makan-makan di 4 hari ini, Idul Adha dimulai dari hari rayanya sampai hari Tasyrik sebelum sholat maghrib. Maka pada saat itu dianjurkan makan. Siapa yang berpuasa haram, sebagaimana makan di bulan Ramadan di siang hari hukumnya haram. Begitulah ibadah dalam Islam. Kok bisa ada ibadah makan-makan? Iya, makanya kita harus sami'na wa ata'na. Tidak selamanya ibadah itu tidak disukai, tapi ada juga ibadah yang disukai. Kemudian pertanyaannya adalah, kapan kita puasa Arafah dan sholat Id? Ikut pemerintah atau ikut Saudi? Jawab, ikut pemerintah. Yang Saudi siapa sih? Nah, ibu. Oke, enggak. Puasa Arafahnya nanti. Kan wukuf hanya di mana? Oke. Jawab. Mana yang kita ikut? Pemerintah atau ikut Saudi? Kalau enggak ada yang jawab, saya tidur malam ini. Tidur dijawab. Puasa ikut Saudi, Ustaz. Nah, puasa ikut Saudi lebih bingung lagi itu. Lebarannya ikut pemerintah. Ini pendapat baru ini. Mana yang kita pilih? Ikut pemerintah atau mengikuti wukuf di Arafah? Pemerintah. Alasan antum apa? Karena ada dewan fatwa juga dalam pemerintah. Ada dewan fatwa. Ya, terus bagus. Itu namanya taklid tuh. Bagus, hak antum taklid, terserah. Ini memang hak kita taklid. Tapi sekarang kita belajar sedikit alasannya apa kita taklid sama dewan fatwa itu. Kan ada keluar fatwa beberapa asatidzah yang harus mengikuti wukuf di Arafah, iya enggak? Karena wukuf itu hanya di sana. Sekarang anak ikut pemerintah sama antum, oke. Harusnya kita pandai memberikan alasan. Apa sih alasannya Pak Ustadz? Kan gitu pertanyaannya. Alasan pertama, orang melakukan Idul Adha sejak tahun 2 Hijriyah. Dan haji dilakukan Rasulullah dan wukuf di tahun berapa?
10 tahun 8 atau 9? 9 Hijriyah. Coba antum lihat di sebentar. Supaya tidak salah, lihat di Google sebentar. Tahun berapa haji Nabi SAW? Coba antum lihat. Karena lupa antara 9 dan 10. Kan tahun 8 Fatu Mekah. Ya. Intinya puasa Arafah itu, puasa tanggal 9 itu dilakukan oleh Nabi sebelum melaksanakan haji, dan belum ada orang yang wukuf pada saat itu. Faham sampai sini? Tanggal berapa? Bulan tahun berapa? 9. Oke. Tahun 9 Hijriah. Sedangkan sholat Id dilaksanakan, termasuk sholat itu dilaksanakan di setelah tahun kedua Hijriah. Berarti belum haji, belum ada orang yang wukuf. Alasan kedua, di zaman-zaman sebelum kita, anggap 300 tahun yang lalu, belum ada gadget, dan tidak tahu mereka kapan orang wukuf di Arafah. Yang ditahu oleh negeri kita atau negeri-negeri seberang, hari ini tanggal 9. Apakah 9 ini sama dengan di Saudi? Tidak ada yang tahu. Ya kan? Sekarang aja kita bisa tahu, ya enggak? Saat itu tidak tahu. Maka waktu itu orang-orang mengikuti tanggal, bukan mengikuti wukuf. Nabi SAW puasa waktu itu mengikuti tanggal apa wukuf? Waktu di Madinah, tanggal. Itu aja udah cukup alasannya, bahwa kita ikut pemerintah. Dan setiap negara memiliki ru'yatul hilal sendiri. Oke, berarti kesimpulannya ikut siapa nanti? Pemerintah, bukan ikut ustaz. Pertanyaan selanjutnya, kenapa antum ikut pemerintah? Alasannya tadi. Ya, alasannya sudah disebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW puasa Arafah, puasa tanggal 9, dia lakukan sebelum melakukan haji, karena beliau haji di tahun 9 Hijriah. Sampai sini insya Allah paham ya. Oke, tidak ada lagi bertanya nanti kapan kita sholat, ikut pemerintah apa ikut, apalagi sekarang ditentukan hari Ahad atau hari Sabtu ini. Oke. Taib, sampai di sini ada yang bertanya? Fadhal. Kalau kategori mampu itu kan susah ya Ustaz. Kalau orang kan kadang-kadang kalau buat nyicil motor itu bisa gitu, sampai 500.000 tiap bulan. Padahal kan kalau dia nyicil buat apa ngambil buat kurban, kurban itu kan 6 bulan aja kalau 500.000. Taib, barakallah. Apakah yang nyicil motor itu mampu? Tadi yang diboikot tadi itu gak jangan mudahkan itu. Taib, barakallah fikum. Padahal dia mampu nyicil motor, tapi dia mampu nyicil kambing gitu. Naam, barakallah fikum. Mampu cicil motor kan di luar bulan-bulan kurban. Kita berbicara mampu di bulan kurban. Mampu di mana? Di bulan kurban. Jika dia mampu, punya kemampuan di bulan itu, maka dia wajib berkurban. Tapi ternyata di bulan itu dia mampu. Sebelumnya dia mampu cicil motor, mampu beli ini, mampu beli itu. Kapan? 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Apakah orang seperti termasuk mampu? Tidak. Kecuali motor itu dia tidak butuh sebagai kebutuhan pokok, maka dia jual motornya, beli hewan kurban. Kalau dia mau, tapi ternyata motor itu dia betul-betul butuh sebagai kaki dia untuk kerja, cari nafkah. Jelas sampai sini? Jadi kemampuan itu dihitung bukan dari 2-3 bulan yang lalu, tapi di saat masuk bulan kurban, awal Dzulhijjah. Kalau tabungan kurban itu boleh-boleh aja, bahkan itu bagus. Bagus. Saya bertabung untuk berkurban nih. Qadarullah di bulan Syawal, uang itu dipakai untuk hal lain. Ya, misal dia tiba-tiba mau ketemu orang tuanya ke Padang, ke sana, kemari,
uang itu habis juga, gimana tuh? Boleh, tidak masalah, karena dia belum masuk bulan kurban. Tapi insya Allah orang yang seperti itu Allah akan bantu, karena dia berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagus, itu bagus. Ya. Tadi yang nggak sah orang yang nggak sholat sendiri, nggak sah sholatnya, nggak sholat sama sekali apa mana kata? Yang mana itu? Yang menyembelih nggak sah orang yang nggak sholat. Yang bukan tidak sah sholatnya tetap sah. Artinya Sembelihannya maksudnya? Oh, yang tidak sholat, nggak sholat itu dia tidak sah sembelihannya karena dikhawatirkan dia murtad. Nggak sholat sama sekali apa sedikit sholat juga gitu. Oleh yang sholatnya malas-malas pun kita hati-hati, ya, karena para ulama keras dalam masalah ini. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada wanita yang tahu suaminya meninggalkan sholat, maka otomatis batal pernikahannya. Syekh Utsaimin ya, karena dia mazhabnya Hambali. Adapun mazhab Syafi'i tidak begitu. Dia merinci dulu. Kalau dia malas dan masih meyakini sholat wajib, maka dia dosa-dosa besar, mendekati dosa kesyirikan dan kekufuran. Nah, itu dia. Maka hati-hati. Masih banyak orang yang sholat, termasuk antum. Jangan takut sembelih sapi. Sapi itu lehernya tidak begitu keras, lehernya empuk. Kalau mau, saya bukan promosi ini ya, kalau mau antum beli pisaunya Ustadz Dika Wahyudi yang dia sembelihnya di gitu. Bagus di pisau dia. Saya pernah beli dulu satu besi pedang gitu, bagus memang. Ini bukan promosi, tapi saya anjurkan. Agar antum tidak takut sembelih sendiri. Kan orang takut tuh takut ini kepotong apa enggak ya? Enggak, ada usah tegang juga. Udah disembelih. Ada pisau tarik, asal punya sendiri gini, dia ditarik karena narik biasanya. Sekali udah cukup. Tapi saya pisau itu enggak saya bawa. Takut menyeberang laut ditangkap polisi di jalan. Terus senjata tajam banget tuh. Oke. Saran maksudnya tadi sembelihan ahli kitab boleh, iya. Orang Islam itu nggak sholat, Karena tidak ada dalil, karena ahli kitab itu ada dalil yang membolehkan. Sembelihan mereka kan boleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga penjelasan Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana kalau ada ahlul kitab menyembelih dan kita tidak tahu dia baca bismillah atau tidak, kata Ibnu Abbas tetap halal makanannya. Kecuali kata para ulama mereka sembelih di hari raya mereka. Sedangkan orang Islam yang murtad, dia bukan kafir ahlul kitab, tapi murtad. Oke. Ada, silakan. Berhubungan dengan haji apa? Tadi kan hukumnya wajib ya Pak ya. Kalau misalkan sudah diniatkan gitu. Kalau misalkan dibarengin sama kurban itu hukumnya gimana? Gimana? Nazar gimana bentuk nazarnya dulu kasus? Tapi nazarnya itu di luar kurban kan. Jadi misalkan kita mau nazar kambing nih, tapi di luar kurban gitu kan, mau ada sesuatu kita mau kambing. Nah, apa sebenarnya kurban itu kita kurban? Gak bisa, harus dipisah. Nah, saat kurban harus kurban dulu, nanti nazarnya belakangan. Iya, kurban dulu. Sama dengan akikah. Kalau ada orang belum akikah, apakah dia akikah atau berkurban? Lihat dia punya kambing kapan. Kalau dia punya kambing sebelum tanggal 1 Dzulhijjah dan dia ingin akikah, maka akikah dulu. Tapi kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, maka kambing tersebut dia harus pakai untuk berkurban dulu. Jelas? Atau dia punya kemampuan beli kambing setelah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tiba-tiba dia punya fulus, dia beli kambing. Ya, maka dia berakikah karena udah lewat hari kurban.
Pertanyaannya, boleh nggak berhutang untuk kurban? Nah, boleh. Boleh. Tapi antum harus zon kuat, antum insya Allah bisa membayar hutang. Seperti antum punya gaji bulanan, begitu Idul Adha, belum keluar gaji. Tanggal berapa nanti? Hari Selasa, hari Sabtu, Ahad tuh? Ya, tanggal berapa nanti? 16, 17 berarti tanggal tua, tanggal dimana banyak razia di jalan. Belum terima gaji kan? Gaji. Sekarang yang belum terima gaji, misalnya gaji UMR-nya 6 juta, ya kan? UMR 6 juta atau 7 juta. Dia belum dapat uang nih untuk beli hewan. Boleh nggak dia berhutang? Boleh, karena dia ada gambaran bisa bayar hutang. Yang tidak boleh itu dia tidak ada gambaran untuk bayar hutang, maka tidak boleh dia berhutang. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Berkurban, ibadah yang mewakili keluarga. Bagaimana dengan larangan memotong kuku, mencabut bulu dan mencabut rambut? Apakah hanya perwakilan atau keluarganya? Perwakilan saja yang dilarang, yaitu si bapak. Ibu-ibu boleh, asal jangan memotong alis, nanti jelek. Potong alis ganti pakai spidol. Cukup? Fadhal. Kalau untuk kurban kan menghadap kiblat kan ya? Itu gimana wajahnya apa gimana? Iya, menghadap kiblat wajah kambing itu berarti kepalanya di sebelah utara. Iya, lambungnya di bawah, lambung kanannya di bawah. Iya. Bagaimana kalau kita menyembelih tidak ke arah kiblat? Tidak apa-apa juga. Ada pertanyaan, sapi ngamuk lepas, itu masalah sekarang. Lepas sapinya ngamuk, tidak bisa ditangkap. Oh, sapi kalau udah ngamuk dan udah tahu dirinya akan disembelih, seruduk, habis itu. Gimana cara memotongnya? Ditembak. Kalau bisa ditembak kakinya dulu, tembak kaki, tapi tetap harus baca bismillah. Dan tidak mungkin kena kakinya itu harus tembak badannya yang besar. Maka tembaklah badannya dengan menyebut bismillah. Atau ditombak. Yang paling bagus ditombak. Kenapa? Lebih sedikit mudaratnya. Peluru kesasar, habislah orang lain. Ditombak itu bisa aja dilepas tombaknya, bisa tidak kan? Sapi mendekat bisa kan ditombak dekat? Dan matinya sah. Cukup. Betul. Beberapa hari lalu ada Iwan WA anak. Dia bilang gini, emang boleh kurban disebutin namanya? Emang enggak? Iya. Anak bilang ini jadi wajib bagi yang mampu, yang wajib enggak disilakan. Anak bilang gitu. Ya alhamdulillah. Nah, terus anak bilang ya untuk lebih afdolnya tanya ke Ustaz, apa salah anak jawab gitu Ustaz? Iya, tanya ke Ustaz lah. Disebut nama, nggak apa-apa disebut nama. Namanya syiar itu ada ibadah yang harus disembunyikan, ada ibadah yang harus ditampakkan. Termasuk ibadah ini. Sekarang kalau ibadah ini tidak ditampakkan, antum sembelih hewannya dalam WC, tiba-tiba keluar daging, kan itu tidak dilihat orang. Harus ditonton orang, dilihat orang banyak. Ini namanya syiar. Dan hati manusia tidak boleh seorang pun menjustifikasi hati orang. Haram hukumnya karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah tidak boleh disembunyikan. Gak boleh. Disembunyikan justru lucu. Ke masjid misalnya, antum takut teriak pakai cadar. Berdiri di saf depan, ditengok sama ini perempuan ini. Ini imam yang tadinya sudah hafalan bagus, bernafsu untuk nikah antum. Yang ada akhwat depan nih. Tidak boleh. Harus ditampakkan wajah kita. Ada ibadah yang disembunyikan
lebih afdol daripada ditampakkan. Sedekah. Sedekah boleh nggak ditampakkan? Boleh, tapi afdolnya sembunyikan. Mana dalilnya dua-duanya ibadah? Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Coba lihat surat Fatir ayat 29. Atau sekitar itu ayat. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Dan ada ibadah yang harus disembunyikan. Tahajud, tidak perlu cerita kemana-mana. Tetangga aku tahajud malam ini. Itu namanya riya namanya. Ada ibadah yang harus disembunyikan, ada yang harus ditampakkan, ada yang boleh sembunyi, ada yang boleh nampak. Dan menyembunyikan lebih utama seperti sedekah. Silakan. Kalau pegawai bank berkurban gimana? Kembali kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dari hadis itu Imam Ahmad mengatakan, suatu ibadah kalau tercampur satu yang haram di bagian syarat atau rukunnya, maka ibadah itu tidak sah. Sekarang berkurban, menyembelih hewan, syarat apa rukun? Dua-duanya. Kan berkurban harus ada hewannya. Berarti membeli hewan dengan uang riba sah atau tidak? Tidak sah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dari kaidah umum, sebuah perkara haram bila mencampuri yang rukun atau yang syarat dalam ibadah itu, maka ibadahnya batal. Kecuali uang ribanya dia pakai untuk menyewa jagal. Saya sewa kamu ya untuk menjagalnya. Tapi hewannya dia pakai uang dagang jengkol. Uang hasil jengkol dia beli kambing, uang ribanya dia pakai untuk menyewa para pensayat, penjagal. Apakah itu syarat? Enggak. Maka hewan kurbannya tetap sah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Makanya riba itu bukan masalah sepele. Hati-hati. Allah menyebutkan diperangi oleh Allah. Kita beribadah tapi diperangi Allah. Gimana coba perasaan? Ya Allah, aku beribadah kepadamu tapi kau diperangi. Maka gimana solusinya Pak Ustaz? Berhenti dari riba. Cukup. Ini udah malam sekali. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.